Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Michael. Saya Naila. Saya Ana. Dan saya Alan. Kami sedang berada di KMI Expo 2025 di Universitas Tidar. So, langsung aja cek keseruan kami. Oke, jadi setelah kami berkunjung ke KMI Expo dan mengunjungi beberapa stand yang ada di sini, kelompok kami menemukan dua stand yang menarik. Yang pertama yaitu dari Universitas Kediri, di mana mereka membuat sebuah inovasi produk, yaitu inovasi pakan ternak yang dinamai dengan Nutri Farm. Nah, jadi inovasi tersebut dibuat dari bahan-bahan yaitu limbah ampas tahu yang kemudian dicampur dengan seperti dedak dan juga sisa-sisa sayuran. Kemudian dari campuran tersebut kemudian dilakukan pengeringan, selanjutnya difermentasi sampai menghasilkan pakan ternak. Nah, jadi produk ini sangat berpotensi sekali, khususnya bagi peternak-peternak yang ada di sekitar universitas tersebut dan sudah membantu banyak peternak khususnya dalam hal pakan. Untuk potensi ekspor dari produk tersebut bisa dikatakan sangat berpeluang karena ternak tidak hanya dibutuhkan di negara Indonesia saja, tetapi negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan beberapa negara Timur Tengah atau Asia Tenggara yang berfokus pada produk nilai tambah seperti suplemen pakan ternak atau pakan unggas yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua adalah produk dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Mereka mengeluarkan produk coklat yang diimpor langsung bahan-bahannya dari petani Polman. Kemudian pemasarannya masih belum cukup luas. Jadi menurut saya ini potensinya masih besar untuk diimpor ke luar negeri dan bisa menjadi potensi bisnis yang luar biasa. Produk ini memiliki potensi ekspor pasar yang sangat besar karena menggunakan bahan-bahan berkualitas dari Indonesia. Dengan tren global terhadap makanan sehat, produk ini bisa menembus pasar luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Jepang, hingga Eropa melalui keunggulan cita rasa dan identitas budaya yang khas. Ekspor ini memberi manfaat kepada UMKM lokal untuk meningkatkan pendapatan, perluasan pasar, serta penyerapan tenaga kerja untuk
orang-orang di sekitarnya, dan memperkenalkan produk Indonesia kepada luar negeri. Jokojinola, cipta coklat lokal. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang materi dari seminar DJKN yang telah dilaksanakan minggu lalu. Jadi, DJKN itu berkaitan erat dengan BUMN, di mana tugas dan fungsi DJKN adalah mengelola keuangan negara secara keseluruhan. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada pengelolaan barang milik negara atau BMN. Terus yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga penyertaan modal negara. Yang keempat penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat dan edukasi dan transparansi dari APBN. Jadi secara garis besar DJKN adalah manajer aset negara di bawah Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mempengaruhi komponen pendapatan negara. Jadi, APBN itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, misalnya BUMN, lelang atau dividen, dan juga hibah dari pihak lain. Kedua ada belanja negara. Belanja ini dibagi jadi 2, yaitu belanja pemerintah pusat, misalnya untuk membayar gaji pegawai atau pembangunan infrastruktur pusat, dan transfer ke daerah dan dana desa yang disebut TKDD, yaitu dana yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerah agar program pembangunan di daerah tetap berjalan. Dan yang ketiga ada pembiayaan anggaran. Di sini pemerintah bisa mengambil uang, melakukan investasi dan memberikan pinjaman atau mengatur kewajiban pinjaman lain untuk menutup kekurangan anggaran atau mendukung pembangunan. Selanjutnya, salah satu bentuk realisasi belanja dalam APBN adalah pembelian atau pengadaan BMN. BMN atau barang milik negara adalah semua barang yang dimiliki oleh pemerintah dan dibiayai dari sumber yang sah. BMN dapat diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu pembelian dari APBN, yang kedua hibah atau sumbangan yang sah, yang ketiga perolehan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang keempat perolehan dari putusan pengadilan. Dengan demikian, BMN merupakan aset penting negara yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan nasional, dan penyelenggaraan pemerintahan agar semakin efektif dan akuntabel. Kesimpulannya adalah, tugas dan fungsi DJKN adalah mengelola keuangan negara, lelang, dan penilaian aset. DJKN juga berperan sebagai aset administrator, yaitu untuk melakukan penertiban administrasi, tertib fisik, dan hukum.